Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Tawakkul Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قصته صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي أراد قتله وهو نائم. أخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركته قائلة في واد كثير العظام، فتفرق الناس يستظلون بالشجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فأجبناه، وإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترق سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشام السيف وجلس، ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فعل ذلك. وفي رواية: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه وقال: جئتكم من عند خير الناس. ثم ذكر صلاة الخوف. توكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. توكل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. أخرج أبو داود في القدر وابن عساكر عن يعلى ابن مرة قال: كان علي رضي الله عنه يخرج بالليل إلى المسجد يصلي تطوعا، فجئنا نحرسه، فلما فرغ أتانا فقال: ما يجلسكم؟ قلنا: نحرسه. فقال: أمن أهل السماء تحرسون أم من أهل الأرض؟ قلنا: بل من أهل الأرض. قال: إنه لا يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء، وليس من أحد إلا وقد وكل به ملكان يدفعان عنه ويكلعانه حتى يجي قدره، فإذا جاء قدره خليا بينه وبين قدره. وإن علي من الله جنة حصينا، فإذا جاء أجلي كشف عني. وإنه لا يجد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. Jadi dalam dakwah kenabian ini, maka akan menjadi hidayah kalau kita bawa dakwah ini dengan sifat Nabi, bukan dengan sifat kita. Akan jadi hidayah dakwah ini sebab hidayah bagi diri kita dan umat ketika hidayah ini kita bawa dengan sifat Nabi dan sifat sahabat. Bagaimana sifat-sifat Nabi dan sahabat? Di antaranya tawakal. Tawakal di sini kata para ulama adalah huwa tafwidul umuri ila Allah musabbibil asbab wa qat'un nazar ila al-asbabil madiyah. Tawakul ini adalah menyerahkan seluruh urusan ini hanya kepada Allah, karena Allah adalah musabbibul asbab, yang menciptakan seluruh sebab, yang mengatur seluruh sebab, yang meletakkan manfaat dan mudarat dalam sebab-sebab tersebut, yang menentukan jadi atau tidak terjadinya suatu. Itulah Allah musabbibul asbab.
Maka tawakal ini adalah tafwidul umur, menyalahkan seluruh urusan hanya kepada Allah sebagai musabbibul asbab. Di sini ceritakan bagaimana tawakalnya Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah beliau sallallahu alaihi wasallam bersama seorang padang pasir yang mencoba untuk membunuhnya di saat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tertidur. Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya beliau keluar di jalan Allah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Najd. Ketika pasukan ini telah balik wafsi kembali dari perjuangan, itu masa saat itu panas terik, waktunya untuk qailulah, tidur siang. Maka sahabat diperintahkan oleh Rasul untuk istirahat jenak, tidur siang di situ karena panas terik. Beliau pun mencari sebuah pohon, kemudian sallallahu alaihi wasallam tidur di bawah sebuah pohon dan kemudian beliau meletakkan pedangnya. Jadi kalau sunnah Rasul itu kalau kita tidur itu jangan membawa perkara-perkara yang membahayakan. Pedang atau apapun yang membahayakan jiwa taruh di tempatnya, jauhkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika seluruh manusia sudah berpencar untuk mencari tempat berteduh, maka sallallahu alaihi wasallam tidur di bawah sebuah pohon lalu meletakkan pedangnya. Kemudian Jabir bercerita, kami pun tertidur sejenak. Baru tertidur sejenak, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami sekalian. Kami pun menjawab panggilan beliau. Dan ternyata ketika kami telah mendatangi beliau, di sisinya itu ada seorang padang pasir sedang duduk. Lalu Rasulullah SAW bercerita, ini orang padang pasir ini telah menghunuskan pedangku, mengambil pedangku, kemudian dihunuskan, sedangkan aku saat itu sedang tertidur. Aku pun terbangun, kata Rasulullah SAW, sedangkan pedang tersebut sudah terhunus di tangannya. Lalu dia mengatakan, hei kamu Muhammad, katanya, sekarang siapa yang akan mencegahmu, menolongmu dari tebasan pedangku ini? Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah. Allah yang akan mencegah. Dia balik bertanya lagi, dua kalinya lagi, siapa yang akan mencegahmu, menolongmu di saat seperti ini? Udah enggak berdaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, Allah. Allah yang akan mencegah. Maka akhirnya dalam beberapa riwayat gemeter itu tangan si orang padang pasir sehingga pedangnya terjatuh. Kemudian Rasulullah SAW melihat pedang terjatuh, dengan cepat ganti mengambil pedang tersebut, dihunuskan kepada si orang padang pasir itu. Rasul balik bertanya, sekarang siapa yang akan menolong engkau dari tebasan pedangku ini? Maka dia mengatakan, ya Muhammad, jadilah kamu sebaik-baik orang yang mengambil kesempatan. Akhirnya Rasul balik bertanya, baik, aku tidak akan bunuh kamu, tapi maukah kamu untuk bersaksi la ilaha illallah? Dia mengatakan tidak, aku tidak bersedia untuk bersaksi la ilaha illallah, tetapi aku akan membuat perjanjian denganmu ya Muhammad. Aku tidak akan pernah memerangimu, dan aku tidak akan pernah bergabung dengan kaum manapun yang berusaha untuk memerangimu. Setelah buat perjanjian ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya udah pergi. Dia pun pergi. Setelah itu dia mendatangi sahabat-sahabatnya, itu kaum kafirin, dan mengatakan, wahai sahabat, teman-teman, aku telah datang dari seseorang yang paling baik, dari manusia yang paling baik, yang paling pemaaf. Kemudian diceritakan bagaimana tawakalnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Imam Abu Daud rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitab Al-Qadar, dan Imam Ibnu Asakir dan dari Imam Ya'la bin Murrah berkata, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjadi Amirul Mukminin, ketika beliau keluar dari kamarnya menuju masjid untuk salat tahajud di malam hari. Sedangkan saat itu genting karena sedang terjadi perpecahan juga di antara kaum muslimin, dan memang Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang diincar untuk dibunuh saat itu.
Maka ada beberapa petugas yang memang sengaja hirosah untuk Amirul Mukminin ini. Ali bin Abi Thalib, beliau keluar sendirian tanpa didampingi petugas hirosah. Akhirnya kata orang-orang sekitarnya, kami pun datang untuk menjaga Ali bin Abi Thalib. Beliau sholat tahajud, kami menjaga di sekelilingnya. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat tahajud, beliau bertanya, kenapa kalian duduk di sekelilingku? Kami menjawab, kami sedang menjaga engkau wahai Amirul Mukminin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu balik bertanya, kalian menjaga aku ini dari gangguan ahli langit atau dari gangguan ahli bumi? Maka kami menjawab, tentu kami menjaga engkau dari gangguan atau ancaman orang-orang yang tinggal di muka bumi ini. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya tidak akan pernah terjadi sesuatu pun di permukaan bumi ini sehingga telah diputuskan di langit sana. Dan tidak ada seorang pun yang ada di permukaan bumi ini kecuali telah diwakilkan, telah diutus kepada setiap satu orang ini dua malaikat yang akan senantiasa mencegah mara bahaya yang datang kepadanya, sehingga datang ketetapan Allah yang telah ditentukan untuknya. Maka apabila telah datang ketetapan Allah kepada orang ini, kedua malaikat yang memang bertugas menjaga ini akan membiarkan orang tersebut dengan ketetapan Allah itu. Dan sesungguhnya kata Ali bin Abi Thalib, aku ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan atau tameng atau benteng yang sangat kuat yang tidak mungkin ditembus oleh siapapun. Maka apabila telah datang ajalku, kematianku, benteng tersebut akan disingkapkan dariku, nggak akan ada lagi. Aku pasti mati, kata Allah. Dan ketahuilah, tidak akan pernah mendapatkan kelezatan iman siapapun sehingga dia meyakini bahwa apa yang menimpahnya tidak akan pernah luput darinya, dan apa yang akan luput darinya tidak akan pernah dia dapatkan. Yakin atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita dalam dakwah ini kita bawa sifat tawakal. Bagaimana seperti diceritakan tadi oleh mbayun kita, ambil sebab karena ini perintah Allah, tapi tidak pernah meyakini sebab. Yang kita yakini hanya Allah. Saat kita lapar, apa perintah Allah? Ya makan, minum. Ini sebab dalam lapar dan haus. Tapi kita yakin bahwasanya yang mendatangkan lapar dan haus ini hanya Allah. Yang akan bisa menghilangkan lapar dan haus juga hanya Allah juga. Kita makan dan minum karena perintah Allah. Sambil makan dan minum menunaikan perintah Allah, yakin yang akan menghilangkan rasa haus dan rasa lapar ini hanya Allah, bukan makanan yang sedang kita makan. Itu tawakal, hadir. Sama kalau kita mau huruf fisabilillah, apa perintah Allahnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Seperti kita khuruj menuju haji, kita disuruh berbekal. Disuruh berbekal dan sebaik-baik perbekalan takwa. Kita tingkatkan takwa di makomi kita, di intikoli kita, di nisab bulanan kita, dalam 5 amal makomi kita. Tingkatkan takwa sambil berbekal, siapkan seadanya perbekalan, entah beras, entah uang, entah apa. Karena ini perintah Allah. Kita siapkan bekal khuruj fisabilillah untuk diri kita, untuk keluarga yang kita tinggalkan, untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Sambil meyakini yang mengeluarkan kita fisabilillah bukan bekal ini, tapi Allah. Karena Allah adalah musabbibul asbab. Allah adalah zat yang menciptakan, mengatur, menentukan manfaat mudarat jadi atau tidak jenis suatu. Allah dalam qadarnya. Ini tawakal, hadirin. Ambil sebab karena ini perintah Allah, yakini yang menentukan, mengatur, meletakkan manfaat mudarat segalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Bersedia semua hadirin mulia. Bagaimana ini kita dapatkan? Maka pertama kita harus bicarakan tawakul ini. Kita bicarakan, kita pelajari apa tawakul. Tanya tawakal kepada para alim ulama kita. Kemudian bicarakan lagi dan lagi tawakul ini. Kemudian tawakal ini kita dakwahkan kepada orang lain. Kepada diri kita, kepada anak istri kita hidupkan. Kepada masyarakat kita, bangsa ini, umat ini, hadirin. Kemudian juga setelah kita buat usaha-usaha ini, kita bicarakan, kita pelajari, kita dakwahkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir kita doa sama Allah. Minta sama Allah.
supaya Allah berikan kepada kita hakikat tawakal. Berikan untuk anak istri kita hakikat tawakal, untuk tetangga kita, untuk ahli masjid kita, untuk ulama kita, untuk masyarakat muslim, untuk para dai. Sehingga semua berjalan di atas dakwah ini dengan sifat tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tawakal para sahabat radhiyallahu ajma'in. Bersedia semua hadirin mulia. Oleh karena itulah setelah kita nanti menyelesaikan amal istimewa ini, kita sempurnakan amal-amal introduksi kita cepat tidur. Sebelum tidur kita sempurnakan amal-amal kita yang belum sempurna, bacaan Quran 1 juz setiap hari atau zikir pagi petang yang masih tercecer, sempurnakan sebelum tidur, cepat tidur dan cepat bangun malam. Kemudian di malam hari kita berdiri di hadapan Allah dengan wudu sempurna, dengan baca Quran, tartil dan tajwid yang baik, istighfar untuk diri kita dan umat, dan terakhir kita nangis sama Allah, minta supaya Allah turunkan hidayah untuk diri kita, diri keluarga kita, masyarakat kita, masyayikh kita, terutama juga untuk jur di bulan Juli ini, istimewa dunia yang akan menyongsong kita. Bagaimana umat Islam tahu datang dan umat Islam mau keluar dari jur tersebut sebanyak-banyaknya. Insyaallah hadirin bersedia. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata wal-mu'afata ad-da'imata fid-din wad-dunya wal-akhirah. Allahumma ihdina wahdi bina wahdin nas wal jinna jami'a waj'alna sababan liman ihtada. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق ولا يهدي لصالحها إلا أنت وقنا سيء الأعمال والأخلاق ولا يقى سيئها إلا أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحمدك. Buat penanggung jawab Rancak Kendal, Cililin dan Lembang dimohon sekarang juga ke mimbar. Para alim ulama, asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.